Kapal serbu cepat KCR berukuran 70 meter yang dirancang untuk misi tempur penuh sedang dibuat atas pesanan Indonesia. Kapal ini merupakan bagian dari proyek ekspor kebanggaan Turki yang dikerjakan oleh galangan kapal TAIS Shipyard. Halo para pecinta kapal perang sejati, siap-siap terkesima karena ada kabar segar dari lautan Turki yang sedang membangun kapal cepat rudal khusus untuk Indonesia. Coba bayangkan, suatu hari kalian sedang duduk santai, lalu tiba-tiba dari kejauhan muncul kapal perang mengkilap, panjangnya 70 meter, berlayar kencang lebih dari 40 knots, alias sekitar 75 km per jam. Eits, itu bukan kapal asing loh, itu adalah kapal cepat rudal buatan Turki, tapi pesanan Indonesia, IDN Bing. Yap, kita nggak main-main, Indonesia sedang membangun 2 unit KCR 70 meter full combat mission, kapal cepat, bersenjata lengkap, dan siap tempur. Prosesnya nggak sembarangan. Ini bukan beli kapal bekas di marketplace loh, tapi dimulai dari tahap awal, potong baja pertama, lalu dilanjutkan dengan seremoni penting banget yang baru aja terjadi. Namanya keel laying, atau dalam bahasa gampangnya, peletakan lunas pertama, IDN simbol tompengan. Dan tahu nggak, acara ini berlangsung pada tanggal 17 Juli 2025 kemarin, di Seveyn Shipyard, Turki. Yang datang bukan orang sembarangan, dari pejabat Kementerian Pertahanan sampai perwira tinggi TNI Angkatan Laut juga hadir. IDN, simbol Angkatan Laut Indonesia. Wih, lengkap semua. Nah, galangan kapal tempat KCR ini dibangun adalah TAIS Shipyard, galangan kapal nasional kebanggaan Turki, TN Ankar Bakir. Tapi jangan salah, mereka bukan cuma jago bikin kapal buat negaranya sendiri, mereka juga ekspor. Dan salah satu prestasi ekspor paling membanggakan mereka saat ini adalah, proyek 2 kapal KCR untuk Indonesia. Hebat kan? Nah, buat yang belum tahu, proyek ini sebenarnya udah mulai sejak Oktober 2024 lalu, waktu dilakukan yang namanya first steel cutting, alias potong baja pertama. Nah, sekarang naik ke tahap berikutnya, yaitu keel laying tadi. Ini menandakan kapal mulai ditegakkan, kayak mulai pasang fondasi rumah. Dan jangan kira ini kapal abal-abal ya, spesifikasinya bikin merinding. Panjang 70 meter, lebar 11,7 meter, dan bisa melesat di laut dengan kecepatan di atas 40 knots. Kapal ini juga mampu membawa 43 personil. Bukan cuma buat patroli, tapi ini kapal benar-benar dirancang buat full combat mission. Jadi bukan cuma bisa ngebut, tapi juga bisa nyerang. Lucunya nih, Turki juga bangga banget sama proyek ini. Sampai mereka pamerkan di media mereka sendiri, bahkan disebut-sebut sebagai tonggak sejarah ekspor industri pertahanan maritim mereka. Dan mereka juga mau tampil di pameran pertahanan internasional IDX 2025. Indonesia jadi bintang tamu dong. Bahkan, menurut Anadolu Agency, semacam kantor berita resminya Turki, proyek kapal ini masuk dalam daftar proyek ekspor teratas mereka. Jadi kebayang ya, betapa pentingnya proyek ini buat kedua negara. Dan menariknya lagi, ini semua selaras dengan prioritas TNI AL kita. Di bawah kepemimpinan Kasel, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, TNI AL terus fokus membangun kekuatan yang siap tempur dan siap pakai. Artinya, kapal-kapal seperti KCR ini akan memperkuat pertahanan maritim kita di masa depan. Jadi kalau dulu kita sering dengar Jalisveva Jaya Mahe, di laut kita jaya, sekarang bisa ditambah. Di galangan Turki, kapal kita mulai dibangun dengan gagah berani. Nah, ngomong-ngomong soal proses pembuatannya nih, teman-teman pencinta kapal perang, sebenarnya pembangunan kapal perang itu bukan cuma soal bikin lambung terus pasang meriam ya. Prosesnya kompleks banget, kayak ngerakit Gundam skala 1:1, tapi versi nyata, di atas laut dan bisa nembak. Setelah tahap keel laying alias peletakan lunas tadi, proyek KCR 70M ini akan lanjut ke fase-fase berikutnya. Di antaranya adalah pemasangan sistem propulsi, instalasi persenjataan utama, radar dan sensor canggih, sampai dengan sistem tempur elektronik yang bisa mendeteksi, mengunci target, dan menyerang balik kalau dibutuhkan. Dan bukan cuma mesinnya yang canggih, sistem komandonya juga bakal dilengkapi teknologi mutakhir yang memungkinkan kapal ini dikendalikan dengan efisiensi tinggi. Bayangin, dari ruang kendali kecil, komandan bisa ngatur kecepatan kapal, koordinat navigasi, sistem persenjataan, sampai komunikasi satelit.
Bahkan untuk memastikan kapal ini layak tempur dan tidak cuma ganteng doang, nanti juga akan dilakukan serangkaian uji coba operasional di laut. Ini biasanya disebut sea trial. Nah, di fase ini, para teknisi dan awak kapal bakal ngetes seberapa kuat, cepat, dan tangguh kapal ini saat menghadapi berbagai kondisi nyata di laut. Dan jangan salah, pas sea trial ini, semua dicek. Dari performa mesin, kecepatan maksimal, manuver belok tajam, stabilitas di tengah gelombang, sampai ngetes tembakan rudal dummy. Semua harus lolos sebelum kapal dikirim ke Indonesia. Dan kalau semua oke, baru deh masuk ke tahap paling ditunggu-tunggu, yaitu serah terima dari galangan ke Kemenhan RI. Lalu resmi masuk ke daftar armada TNI AL kita. Nah, yang bikin tambah bangga nih, selain soal teknologi dan performa, proyek KCR-70M ini juga punya nilai strategis yang penting banget buat Indonesia. Di tengah meningkatnya tensi di Laut Natuna, Selat Malaka, dan perairan Indo-Pasifik secara umum, keberadaan kapal-kapal cepat seperti ini jelas jadi kekuatan pemukul yang sangat dibutuhkan. Dan enaknya kapal jenis KCR ini adalah ukurannya nggak terlalu besar kayak fregat, tapi lincah dan mematikan. Cocok banget buat patroli cepat, pengamanan ZEE, sampai operasi taktis di wilayah rawan. Kapal ini bisa menyelinap cepat, menyerang kilat, lalu kabur sebelum lawan sempat mikir, barusan apa tuh? Oh ya, satu hal menarik lainnya adalah, kapal ini nantinya bakal diawaki oleh prajurit-prajurit terbaik TNI AL. Nah, disinilah letak nasionalismenya makin terasa. Kapal buatan Turki, teknologi internasional, tapi dioperasikan oleh putra-putra bangsa. Dan TNI AL juga sedang mempersiapkan para personil ini dengan pelatihan khusus, baik di dalam negeri maupun di Turki langsung. Jadi bukan cuma beli kapal doang, tapi sekaligus transfer teknologi dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Bahkan bisa jadi, ini bakal jadi awal dari era baru penguatan kerjasama maritim antara Indonesia dan Turki. Bukan cuma dagang kapal, tapi juga pengembangan teknologi bersama, kemungkinan co-production, bahkan peluang bikin galangan bersama di masa depan. Siapa tahu, kedepannya Indonesia juga bisa ekspor kapal sendiri, bukan cuma impor. Dan uniknya lagi, Thais Shipyards, tempat kapal ini dibangun, ternyata juga lagi ngebut bikin belasan kapal perang buat Angkatan Laut Turki. Mulai dari fregat, LCT, kapal penjaga pantai, sampai kapal serbu. Artinya, galangan ini udah terbiasa kerja cepat, rapih, dan presisi. Kita bisa yakin proyek KCR untuk Indonesia ini bakal dapat perhatian khusus dan digarap dengan kualitas premium. Turki sendiri bahkan menjadikan proyek ini sebagai bahan pameran utama mereka di ajang IDEX 2025. Bayangin, negara kita dijadikan contoh sukses ekspor kapal perang buatan Turki ke dunia internasional. Tentu ini nggak sekedar soal beli kapal, tapi juga menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara yang aktif membangun kekuatan militernya secara mandiri dan terencana. Apalagi saat ini, banyak negara di kawasan sedang memperkuat armada lautnya. Laut sudah bukan sekedar jalur transportasi, tapi juga jadi arena strategis yang penuh kepentingan. Maka, kapal seperti KCR ini ibarat garda terdepan Indonesia dalam menjaga perbatasan dan menunjukkan taring kita di laut lepas. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.